Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap semangat, sehat, kuat, semua anugerah dari Tuhan. Kita bisa menikmati berkat Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan, semua kasih karunia Tuhan semata-mata dalam hidup kita. Oke Bapak Ibu, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Semoga kami tetap sehat, kuat. Kau berikan kepada kami hari ini bisa menikmati firman-Mu lebih dalam lagi, bisa memuji menyembah-Mu pada saat ini, karena Engkau Allah, layak kami sembah, layak kami puji, karena Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ambil firman Tuhan Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus? Ada bukti yang harus nampak dalam diri seseorang Kristen jika ia mengatakan atau menyatakan diri sebagai orang Kristen mengasihi Kristus. Jadi apakah buktinya kalau seseorang Kristen itu mengasihi Kristus? Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti dari kasih itu ternyata jelas nampak dalam dua hal berikut ini. Pertama, kalau orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti yang pertama dia memegang, melakukan perintah Tuhan. Itu Yohanes 14 ayat 21. Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikanlah, kalimat penting untuk direnungkan dengan sungguh-sungguh. Ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, di mana tekanannya ada pada memegang, melakukan perintah Tuhan, menerima dan melakukan perintah Tuhan. Intinya, kasih akan Tuhan membuat seseorang siap untuk memegang perintahnya. Nah, dengan menjaga perintah Tuhan, maka seseorang sedang membuktikan akan kasih akan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh seorang serdadu Jepang memegang perintah komandannya. Namanya Hiro Onoda. Seorang serdadu Jepang diperintahkan oleh komandannya untuk terus bertahan. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh harakiri. Telah membuktikan pengabdiannya dengan terus bertahan di hutan Filipina selama lebih 30 tahun. Onoda bertugas di satu kecil tentara Jepang yang diterjunkan di Pulau Luang, Filipina pada tahun 1944. Satuan tentara Jepang tersebut mengalami putus komunikasi dengan pasukan induknya. Ketika pasukan Amerika Serikat memenangkan sejumlah pertempuran, komandannya memberikan perintah kepada tentaranya untuk tetap bertahan
Onoda memegang teguh perintah atasan agar tidak pernah menyerah atau melakukan bunuh diri dan bertahan sebisa mungkin sampai pasukan tambahan tiba. Onoda, 3 serdadu lainnya terus memegang perintah tersebut jauh setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945. Keberadaan 3 serdadu Jepang ini diketahui umum pada tahun 1950 ketika salah satu di antara mereka muncul dan pulang ke Jepang. Mereka dilaporkan pernah menyerang penduduk setempat dan menyerang pasukan Filipina, namun salah seorang di antara mereka meninggal dunia. Pemerintah Jepang menyatakan ketiga serdadu itu sudah tewas setelah dilakukan pencarian selama 9 tahun, termasuk menyebar selembaran. Pada tahun 1972, Onoda dan 1 rekannya yang tersisa terlibat tembak-menembak dengan pasukan Filipina. Onoda berhasil melarikan diri, tetapi rekannya tewas. Onoda tercatat sebagai tentara Jepang terakhir menyerahkan diri ketika komandannya diterbangkan ke Filipina untuk mencabut perintah pada tahun 1974. 29 tahun setelah perang berakhir, Onoda tetap memegang perintah komandannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita memegang perintah Tuhan hingga akhir? Nah, inilah kalau orang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia harus bisa memegang dan melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang kedua adalah menuruti, menghargai perintah Tuhan. Nah, kita baca Yohanes 14 ayat 22 sampai 24. Yohanes mencatat peristiwa penting, yaitu ayat 22, Yudas, bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah kalimat diucapkan Tuhan Yesus lewat ayat 23, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman. Nah, kembali kasih akan Kristus telah membuat seseorang menyerahkan hidupnya untuk menjadi taat. Dengan demikian, maka ketika seseorang mengasihi Tuhan Yesus, maka sudah selayaknya ia menjaga atau menuruti firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, itu ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutusi aku. Nah, pernyataan yang logis dari Tuhan Yesus, yaitu barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menyatakan, orang yang tidak mengasihi aku, berarti orang itu tidak menuruti ajaranku, tidak menuruti perkataan-perkataanku, dan tidak taat pada pengajaranku.
Nah, dari sinilah terlihat bagaimana seseorang Kristen yang memiliki kasih akan Kristus halusnya adalah seorang yang turuti perintah Tuhan atau taat atas perintahnya. Nah, di sini muncul apa yang disebut sebagai penghargaan akan perintah Tuhan. Bukti kalau seseorang Kristen itu mengasihi Tuhan adalah dengan menghargai setiap perintahnya. Menjaga perintahnya merupakan bentuk penghargaan atas perintah itu sendiri. Jika kita mengasihi Kristus, maka sudah sepatutnya kita menghargai perintahnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh lagi. Seseorang yang bisa menghargai perintah komandannya adalah Marskal Erwin Rommel, panglima pasukan Nazi Jerman pada saat tentara sekutu menyerbu Normandia pada tanggal 6 Juni 1944. Berusaha mati-matian mempertahankan diri dari serangan tentara sekutu. Pada waktu menyerang Normandia, sekutu berkekuatan lebih dari 156.000 pasukan dengan 6.939 kapal tempur, didukung oleh 50.000 kendaraan darat dan 2.395 pesawat. Panglima sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Dwight D. Eisenhower memerintahkan penyerbuan tersebut, dan Rommel harus mempertahankan posisinya. Kecintaan pada negaranya telah membuat Rommel harus berhadapan dengan kekuatan musuh yang luar biasa, namun ia tidak gentar. Perintah Hitler untuk terus bertahan dilakukannya sampai ia harus kehilangan lebih dari 9.000 pasukan terbunuh dalam serangan tersebut. Kecintaannya pada Hitler membuat Rommel untuk bertekad menghargai setiap perintah sang pemimpin. Rommel telah membuktikannya dengan bertahan habis-habisan. Apakah yang kita lakukan sebagai bukti kecintaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Ada bukti yang harus nampak dalam diri seseorang Kristen jika ia menyatakan diri sebagai orang Kristen mengasihi Kristus. Nah, bukti dari kasih itu ternyata jelas nampak dalam dua hal berikut. Yang tadi yang sudah saya jelaskan, bukti yang mengasihi Tuhan Yesus pertama, memegang, melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, menuruti dan menghargai perintah Tuhan. Nah, inilah buktinya kalau seseorang percaya itu mengasihi Kristus. Jadilah orang Kristen yang baik. Kita pasti sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita. Banyak di antara kita berpikir kalau sudah membaca firman Tuhan, pergi ke gereja, ikut persekutuan doa, berada di wadah kegiatan rohani lainnya, berarti kita sudah mengasihi Tuhan. Ternyata tidak. Itu semua bukan bukti mutlak kalau kita mengasihi Tuhan. Yesus mengatakan orang yang mengasihi Yesus adalah orang melakukan firman-Nya. Ada orang mengasihi Tuhan saat senang saja, tetapi giliran tertimpa kesusahan, hidupnya banyak bergumulan, ia lupa mengasihi Tuhan. Di saat punya uang banyak, tidak mencuri, tapi saat terhimpit masalah ekonomi, jadi pencuri atau koruptor. Yesus berkali-kali mengulangi kata-kata mengasihi aku. Dari Yohanes 14 ayat 21, ayat 22, ayat 23, dan ayat 24. Tuhan ingin agar kita mengasihinya, yaitu dengan melakukan firman-Nya.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi setiap orang percaya harus memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Roh Kudus tinggal dalam mereka. Allah Putra menyatakan dirinya kepada mereka dengan cara yang tidak mungkin bagi orang yang tidak percaya. Nah, kita bisa baca Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sebaliknya mereka yang tidak percaya tidak bisa berinisiatif untuk mengasihi Tuhan dahulu. Ada peran Roh Kudus dianugerahkan kepada setiap orang percaya, sehingga mereka akan terus dibimbing dalam hubungan kasih dengan Bapa. Mari kita ingat bahwa peningkatan kasih kepada Allah tidak berarti bahwa Allah akan lebih mengasihi kita. Tetapi artinya kalau kita semakin mengasihi Allah, kita akan mengenal Allah lebih dalam. Paulus juga mengingatkan bahwa Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita, bahkan saat kita masih berdosa. Kasih yang tanpa syarat. Mari kita mengasihi Allah bukan untuk semakin dikasihi atau diberkati, tetapi kita semakin mengenal Dia yang mengasihi kita tanpa batas. Dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun masalah sedang kita hadapi, Tuhan mau agar kita tetap mengasihi Dia dan melakukan firman-Nya. Jangan biarkan masalah dalam hidup ini membuat kita melupakan firman Tuhan. Nah, kita bisa baca Yohanes 15 ayat 7. Tuhan berjanji, jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dan akan banyak janji berkat jika kita menuruti kebenarannya. Kita bisa baca lagi Mazmur 115 ayat 12 sampai 13. Tuhan telah mengingatkan kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, dari sinilah terlihat bagaimana seseorang Kristen memiliki kasih akan Kristus. Harus ada seorang turuti perintah Tuhan, taat atas perintah Tuhan. Di sini muncul apa yang disebut sebagai penghargaan akan perintah Tuhan. Bukti kalau seseorang Kristen itu mengasihi Tuhan adalah menghargai setiap perintah Tuhan. Karena itu tunjukkanlah kepada Tuhan bahwa kita benar-benar mengasihinya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus, mampukan kami bisa melakukan firman-Mu, bisa memegang pada hukum-Mu dan ketetapan-Mu, agar dalam seluruh aspek hidup kami bisa menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kami sadar apa yang kami bisa mengasihi-Mu, kami harus sungguh-sungguh dalam pikiran kami dan pegang janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami akan lakukan sesuai sabda-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan mampu melakukan segala-galanya. Hamba tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau tetap ulurkan tanganmu yang penuh kuasa. Engkau akan tahu setiap anak-anakmu yang mengasihimu, yang mencintaimu, berharap kepadamu, bersandar kepadamu. Tuhan, curahkan kuasamu pada hari ini, memberkati setiap orang yang berseru namamu, menyembuhkan segala penyakit orang hanya datang di hadiratmu, yang tidak meragukan kuasamu. Tuhan, melakukan kuasamu pada orang-orang yang taat, yang setia kepadamu. Maka hari ini mereka akan bersaksi dimanapun mereka berada, mengatakan Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, Tuhan yang memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan. Bersekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.